Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat database menggunakan Workbench. Kita buka, terus kita buat connectionnya. Di sini membuat connection dengan nama Bismillah. Terus kita pencet test connection, continue anyway. Oke, kita buka connection bismillahnya. Di sini saya akan membuat database dengan nama DB Arsip. Kita use DB Arsip. Kita jalankan. Udah checklist ya, berarti benar. Create tabel. Di sini saya akan membuat tabel kategori. ID kategori dengan tipe data in panjang 11, not null, auto increment agar otomatis, dan primary key. Untuk nama kategori menggunakan tipe data varchar dengan panjang 50, not null. Dan saya akan membuat 3 tabel lagi dengan cara seperti ini. Pembuatan tabel saya skip agar video tidak terlalu panjang. Pada tabel kedua yaitu tabel arsip, di sini saya akan membuat foreign key pada kolom ID kategori arsip atau merelasikan tabel arsip pada kolom ID kategori ke tabel kategori kolom ID kategori. Tabelnya apakah foreign key-nya sudah muncul di kolom kategori? Itu bisa dilihat ya bahwa ID kategorinya itu sudah menjadi foreign key. Tabel ketiga yaitu tabel departemen. Coba kita lihat atau kita buka tabel departemennya. Untuk tabel yang keempat, di sini saya membuat dengan nama yaitu user. Kita lihat tabelnya atau kolom tabelnya.
Di sini saya akan membuat foreign key pada tabel arsip kolom ID departemen atau merelasikan kolom ID departemen pada tabel arsip ke kolom ID departemen pada tabel departemen. Untuk membuat foreign key bisa juga langsung dibuat ketika kita membuat tabelnya. Tetapi karena kunci utama dibuat sesudah kunci pendatang atau yang akan menjadi kunci pendatang, jadi pembuatan foreign key saya pisah. Di sini saya menggunakan foreign key dengan opsi no action, berarti tidak merubah apapun pada tabel anak jika kita merubah data pada salah satu tabelnya. Untuk yang kedua, saya membuat foreign key pada tabel arsip kolom ID user ke kolom ID user pada tabel user. Kita tampilkan tabel arsip untuk melihat foreign key-nya. Tadi saya membuat foreign key pada ID departemen dan ID user. Untuk kolom ID kategori, foreign key-nya saya buat ketika saya membuat tabel arsip, karena kunci utama atau yang mau direlasikan berada pada tabel kategori, dan tabel tersebut saya buat sebelum tabel arsip. Dan terakhir saya akan membuat foreign key pada kolom ID departemen di tabel user ke kolom ID departemen pada tabel departemen. Atau kita lihat tabel user untuk kolom ID departemen sudah menjadi foreign key. Saya akan membuat data pada tabel kategori. Pada tabel kategori terdapat dua kolom, yaitu ID kategori dan nama kategori. Untuk datanya sebagai contoh saya isi satu pada kolom ID kategori dan berkas A pada kolom nama kategori. Dan data kedua saya tuliskan 112 dan berkas B. Kemudian kita tampilkan data pada tabel kategori. Next, pilih database-nya yang mau ditampilkan ERD-nya. Next, finish. Kita ke bawah. Di sini saya rapihin diagramnya. Jika ingin melihat atau merubah kolom pada tabel, bisa kita klik diagram tabelnya atau kita klik tabelnya. Misalkan tabel kategori, kita klik tabel kategorinya. Kita klik garis yang ingin dilihat relasinya. Sebenarnya pemberian foreign key juga bisa dilakukan di sini. Saya akan mengganti relasi dari kategori ke arsip, kardinalitasnya menjadi
one to many, one kategori dan many arsip. Yang sebelumnya arsipnya one, kategorinya many. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.